Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Kita membahas kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi tentang babul ikhlas wa ihbab an-niyah. Bab apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang terkenal yang ma'ruf dengan bab ikhlas apa? Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung dengan niat. Kalau niatnya betul-betul karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Karena ada orang niatnya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis ya. Kata sahabat, kami bersama Nabi dalam satu peperangan. Maka faqala ya, maka Nabi bersabda, inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum abasahum al marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslim. Jadi di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka tetap di kota Madinah. Tapi mereka, kata Nabi, ya, mereka tetap bersama kalian. Yaitu dari sisi pahala. Kenapa mereka tidak ikut perang? Habasahum al-marad. Al-marad penyakit. Artinya kalau mereka tidak sakit, mereka akan ikut perang, ya kan? Ada orang ya, dia tidak jujur. Artinya walaupun dia tidak sakit, ya, dia malasan. Ada orang pergi ke masjid, ya kan? Ada orang tak mau pergi ke masjid. Kenapa dia tak pergi ke masjid? Kalau sakit ada alasan, tapi kalau tidak sakit, nah bagaimana? Jadi orang yang ketika sakit, ya, tidak dia pergi ke masjid, maka dia tetap dapat pahala berjemaah. Nah, kenapa? Karena niat dia, ya, karena niat dia. Karena dia kalau seandainya sehat pasti dia ke masjid. Maka ketika sakit dia tetap dapat pahala ke masjid. Maka di sini sama. Di sini dia tidak ikut perang, tapi dia dapat pahala perang. Dia tidak perang tapi dia dapat pahala perang. Kenapa? Karena kalau dia tidak sakit, pasti dia akan berangkat perang. Beda sama orang munafik. Orang munafik itu selalu membuat alasan. Pura-pura sakit. Pura-pura ini, pura-pura itu. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Maka dalam perang Uhud banyak yang tidak ikut perang. Lebih kurang 300 orang. Siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Karena munafik ini paling takut dengan kematian. Karena tujuan mereka dunia. Nah, jadi di sini dalam hadis lain kata Nabi, habasahum al-uzur. Nah, mereka ya tidak dapat ikut perang. Kenapa? Habasahum al-uzur, karena ada uzur. Uzur ini bisa sakit, bisa ada hal-hal yang membuat mereka terhalang dari mengikuti peperangan. Nah, kemudian di sini ada hadis. Ada seorang yang menitipkan uangnya di masjid. Kemudian anaknya datang ke masjid minta bantuan. Maka dia mengambil ya, duit tersebut. Bolehkah anak itu mengambil duit yang dititipkan ayahnya di masjid? Tujuan ayahnya menitipkan duit di masjid untuk apa? Untuk orang miskin. Datang anaknya, diambilnya, dimintanya.
karena dia orang susah dia ke masjid. Karena masjid ya berperan untuk menampung dan menyalurkan ya dana umat, maka masjid menyerahkan kepada si anak tersebut. Ketika ayahnya tahu anaknya yang mendapatkan uang tadi, ayahnya komentar. Ayahnya tak terima. Apa kata ayahnya? Dia mengatakan wallah ma iyyaka aradtu. Bukan untukmu. Aku tidak niat untuk engkau, kata ayahnya. Maka diadukanlah masalah ini kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, laka ma nawaita ya Yazid. Nama ayahnya Yazid. Engkau sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Kalau niat karena Allah betul-betul ikhlas, sudah dapat pahala. Karena kalau kita sudah serahkan uang kita ke satu ya, badan atau ke orang lain, itu bukan lagi harta kita. Tak boleh kita mencampurinya. Panitia lah yang menyalurkan, karena kita sudah putus hak milik. Maka Nabi katakan, engkau sudah dapat pahala berdasarkan niatmu. Ya, dan engkau wahai Ma'an, nama anaknya Ma'an. Walaka ma'akhazta, ya Ma'an, engkau mendapatkan apa yang engkau telah ambil. Engkau berhak. Kenapa? Karena engkau layak untuk mendapatkannya. Ya. Jadi kalau betul-betul niat karena Allah, maka sudah ada pahala. Kita kalau sedekah, masalah nanti sedekah kita mau hancur, mau hilang, mau terbakar, kita sudah dapat pahala. Masalah apa yang terjadi itu urusan kedua. Paham tuh? Setiap kita mengeluarkan harta, mengeluarkan uang, itu sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah baju untuk anak yatim. Tahu-tahu baju itu hilang. Apakah hilang pahala kita? Tidak, kita sudah dapat pahala menyerahkan bantuan kepada anak ya. Jadi masalah nanti baju itu mau lama atau mau cepat hancur itu urusan kedua. Kalau tahan lama, bertambah pahala kita, bertambah panjang pahala kita. Tapi tetap ketika kita keluarkan harta di jalan Allah, kita sudah dapat pahala. Paham tum? Terakhir ya. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat jisim, tubuh kalian. Wala ila suwarikum, rupa kalian. Jadi apakah Allah lihat ya harta kita, rupa kita? Kalau hitam orangnya tak diterima amalannya. Apakah begitu? Kalau gendut dia tak diterima amalannya. Ya, Dik. Kalau jelek dia, kalau pesek dia tak terima amalannya, sholatnya, betul? Tidak, Allah tidak menjadikan itu sebagai standar. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum, Allah lihat hati kita, keikhlasan kita. Allah lihat apa? Keikhlasan, ketulusan kita. Ada orang bajunya cantik, ya, tapi dia sholat supaya apa? Dipuji orang. Supaya dilihat orang, maka pahalanya tidak tak jelas atau tak sempurna atau bisa hilang, karena dia mencari pandangan manusia. Mencari apa? Pandangan manusia. Jadi kalau kita betul-betul berniat karena Allah, ya, mau dilihat orang atau tak dilihat orang, tetap kita sholat, ya. Jadi Allah tidak lihat rupa kita, pakaian kita, penampilan kita, status kita, pangkat kita. Allah lihat apa? Hati kita. Kenapa Allah tidak melihat menerima amal atau persembahan Qabil, abang Habil? Kenapa ada yang diterima Allah? Kenapa abangnya tidak diterima Allah? Qabil, kenapa? Karena abangnya tidak jelas niatnya, ya. Maka di situ Allah jelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau betul-betul bertakwa, ya, kalau betul-betul hatinya ada takwa, itulah yang akan mendapatkan apa? Status yang diterima Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau orang itu tidak jelas takwanya, bisa tertolak amalannya. Ya. Jadi kalau orang ikhlas, dimanapun dia akan menjunjung tinggi perintah Allah, mau dilihat atau tak lihat, mau banyak orang atau sedikit orang, mau ditulis namanya atau tidak ditulis namanya, dia tetap akan berperan. Dia akan tetap membantu orang. Paham tuh? Jadi di sini Allah melihat hati kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab.